kita masuk perbandingan ruas garis yang kedua. Kalau yang pertama, kita sudah mempelajari bagaimana perbandingan di mana dua buah garis akibat garis sejajar yang dibuat, maka terjadi ruas garis. Dengan perbandingan, misalnya ini A, B, C, D, maka perbandingan ini A banding B sama dengan C banding D. Ini yang pertama. Yang kedua, perbandingannya, misalkan saya gambarkan sebuah dua garis, kemudian memiliki garis yang sejajar, sehingga garis ini menjadi ruas garis. Di sini panjangnya A, panjangnya B, panjangnya C, panjangnya D. Maka perbandingan yang kedua ini adalah A banding A tambah B. Berarti A banding A tambah B sama dengan C banding C banding C tambah D. C banding C tambah D. Ya, ini. Kalau kita melibatkan dua garis tadi. Nah, kalau kita melibatkan garis sejajar, maka perbandingannya seperti ini. Perhatikan. Ya, ini dua garis akibat garis sejajar sehingga terjadi ruas garis dan melibatkan garis sejajar. Maka perbandingannya adalah, misalkan ini diketahui A, ini B, ini panjangnya X dan ini panjangnya Y, maka perbandingannya adalah A banding A tambah B. Perbandingan A banding A tambah B sama dengan panjang X banding panjang Y. Panjang X banding panjang Y. Ya, ini. Oke. Jadi ingat, jadi kalau gambar yang ini adalah membandingkan dua garis yang kita bagi-bagi tadi. Nah, kalau ini adalah membandingkan ruas garis tadi terhadap garis-garis sejajar. Ya, kita masuk contoh. Nah, pada gambar ini mana yang merupakan garis? Awalnya itu yang dua garis itu mana? Nah, yang pasti dia bukan garis sejajar. Berarti kan awal garisnya ini, garis yang kiri dengan garis yang kanan. Ingat ya, kalau yang ini garis awalnya adalah garis yang kiri dan yang kanan. Yang pasti dia bukan garis sejajar. Garis sejajar adalah seperti pertemuan yang lalu, garis yang jika dipanjangkan terus tidak akan pernah bertemu. Nah, lambangnya tanda sejajar ini, tanda panah ini. Nah, sekarang ini diketahui panjangnya X. Ini 4. Kemudian ini diketahui panjangnya 8. Panjang yang ini adalah 12. Pertanyaannya, tentukan nilai X. Oke, nah kita pakai yang mana? Perhatikan, apakah kita pakai yang pertama A per B sama dengan C per D, atau A per A tambah B sama dengan C per C tambah D, atau A per A tambah B sama dengan X per Y. Nah, lihat, di sini diketahui panjang garis, kemudian panjang garis sejajar. Yang melibatkan garis sejajar adalah gambar yang terakhir ini. Maka kita buat perbandingannya seperti ini. Nah, lihat, ini ruas garisnya yang bertemu di titik ini ya. Ini garis yang bertemu di titik ini. Ini bukan garis awal, ini adalah garis sejajar. Nah, bertemu di titik ini. Maka kita buat perbandingannya mulai dari sini. X per X tambah 4. Oke, sama dengan baru yang melibatkan garis sejajar. Yang pertama, yang
kecil dulu karena ini pun yang kecil duluan ya. Nah, 8 per 12. Ingat ya, X per semuanya ini X tambah 4 ya, sama dengan 8 per 12. Nah, kemudian ini cara kerjanya kali silang. 8 dikalikan ke X tambah 4. Karena X tambah 4 adalah 2 suku, maka kita buat dalam kurung. Sama dengan X dikalikan ke 12 atau 12 kali X. Kemudian ini kita distributifkan. 8 kali X 8X, 8 kali 4 32. Tapi kan ada tambah 32. Sama dengan 12 kali X 12X. Oke, berarti 8X ini pindah. Setiap yang ada variabel X kita letakkan di kiri untuk mengetahui nilai X. Sama dengan pindah ke kanan minus 32. Kita lanjutkan ke atas ya. Oke, berarti 8X kurang 12X sama dengan minus 4X. Sama dengan minus 32. Minus 32. Nilai X sama dengan minus 32 bagi minus 4. Minus bagi minus positif. 32 bagi 4 sama dengan 8. Oke, jadi tentukan nilai X. Berarti panjangnya ini adalah 8. Ya, sekarang kita masuk soal berikutnya. Di sini ada 2 garis. Karena garis sejajar maka terjadi ruas garis. Panjang garis dari ujung ini sampai sini 12 satuan. Kemudian panjang dari sini ke sini adalah X tambah 2. Kemudian panjang garis ini kita 16 satuan. Panjang garis dari tengah ini ke ujung adalah 20 satuan. Pertanyaannya sama, tentukan nilai X. Ya, tentukan nilai X. Oke, nah kita pakai perbandingan yang mana? Nah, lihat, ini garis sejajar. Tidak melibatkan garis sejajar, berarti kita pakai yang pertama ataupun yang kedua, itu tidak masalah ya. Nah, cara yang pertama adalah 12 banding X tambah 2 sama dengan 16 banding 20. Yang kedua adalah 12 tambah semua ini sama dengan 16 semuanya ini. Jadi yang paling gampang itu adalah cara yang pertama ya. Nah, ini yang menjadi ruas garis. Ini garis sejajarnya. Maka kita ambil dari ujung sini. Mulai 12 per X tambah 2. 12 per X tambah 2. Sama dengan 16 per 20. Oke. Sekarang kita buat kali silang. 16 dikalikan X tambah 2. Karena X tambah 2 suku 2, maka kita buat dalam kurung. 12 kali 20. Oke, ini boleh kita buat ke bawah ya dulu. Boleh didistributifkan, tergantung. Kalau dia kita pindahkan ke kanan menjadi bagi. Kalau tidak habis dibagi dengan ini tambah ribet. Nah, lebih bagus ya distributif. Kebetulan 16 ke sini kan habis ya. Bagi 4 habis, bagi 4 habis. Berarti X tambah 2 sama dengan 12 kali 20 bagi 16. Oke, sama dengan bagi 4. 5 bagi 4, 4. Bagi 4 lagi ke 12, 1. Bagi 4, 3. Berarti X tambah 2 sama dengan 3 kali 5, 15. Maka X sama dengan 15 kurang 2. X sama dengan
13. Demikian perbandingan ruas garis yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga.